wabarakatuh. Ini konten pertama kita, lebih ke sharing, tanya jawab entah seputar agama, sosial, ekonomi, politik, ataupun tentang kesehatan ataupun parenting ataupun dan lain sebagainya. Kita membahasnya dasar-dasarnya aja, karena pada dasarnya banyak para ahli, ustadz ataupun guru yang lebih banyak ilmunya dibanding dengan kita. Tapi ini sharing aja. Jadi nanti kalau misalkan ada statement ataupun ada pendapat yang dikeluarkan sama kita, bisa dikoreksi sama teman-teman. Oke. Misalnya ada yang kurang ini ya, kurang apa namanya? Kurang seret di misalkan ada pendapat lain, ada pendapat lain bisa ditambahkan di kolom ya. komentar ya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar teman-teman di rumah? Apakah baik atau lagi dalam keadaan yang tidak sehat gitu? Mudah-mudahan sama Allah diberikan kesehatan lagi seperti biasanya. Nah, di sini kita akan membahas tentang najis. Ini saya mau apa sih, mendeskripsikan dulu apa sih itu najis, apa sih pengertian najis, apa sih deskripsi tentang najis ataupun jenis-jenisnya. Ini Bu, dalam kitab Safinatun Najah yang merupakan salah satu kitab fikih dasar madhab Imam Syafi'i, najis dijelaskan secara ringkas namun jelas. Berikut penjelasan sesuai isi kitab. Jadi najis itu menurut dalam kitab Safinatun Najah itu adalah sesuatu yang kotor menurut syariat dan menghalangi keabsahan ibadah seperti sholat jika mengenai badan, pakaian ataupun tempat. Jadi dalam bahasa Arabnya itu al-mustaqdaru yamna'u sihhatas sholah. Jadi perkara yang bisa menghalangi sahnya sholat, entah itu di pakaian, di tempat ataupun di badan. Misalkan kalau misalkan di tempat itu sajadahnya lah ada terdapat najis seperti cicak, seperti tai kodok, ataupun ada tai kucing, ataupun ada tai gajah, meskipun itu najis ya, karena itu perkara kotor yang bisa menghalangi sahnya sholat. Ataupun di badan ada darah yang nempel, misalkan kita apa sih kalau itu nabok nyamuk itu kan pasti ada darahnya kan. Meskipun itu darah kita sendiri, tapi itu udah najis karena itu bisa menghalangi sahnya sholat. Ataupun yang di pakaian itu entah berupa kotoran ataupun berupa tai cicak yang nempel di baju, di celana, itu tuh bisa menghalangi sahnya sholat gitu. Jadi kita kalau bisa mau sholat itu mendingan kita suci atau bersih dulu, ataupun kita ganti pakaian biar sholatnya itu sah. Jadi ya buat jaga-jaga, termasuk kalau misalkan kita habis tidur dari tempat tidur, karena kan kita tidak tahu kan di tempat tidur tuh ada najis lah atau apalah. Nanti kalau misalkan ke bawah sholat, jadi kan sholatnya gak sah, sayang dong gitu. Nah, dalam kitab Safinah juga dijelaskan bahwa najis itu terdapat 3. Apa aja? Yang pertama najis muhofafah. Kamu tahu gak najis muhofafah itu apa? Najis yang paling ringan. Betul. Jadi najis muhofafah itu adalah najis yang paling ringan, yaitu air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan ataupun minum selain ASI secara penuh. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Jadi najis muhofafah itu termasuk najis dari bagian jenis-jenis najis yang paling ringan kan. Cuma satu itu tuh yang disebutkan najis muhofafah itu tuh, yaitu air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan
ataupun minum. Tapi misalkan gimana kalau misalkan anak laki-laki belum umur 2 tahun tapi dia udah makan dan minum, maka itu termasuknya najis mutawasito karena dia sudah makan dan minum. Ataupun dia udah makan dan minum tapi sebelum berusia 2 tahun, maka itu udah termasuk najis mutawasito. Begitu. Nah, cara mensucikannya cukup dengan gitu, memercikan air pada bagian yang najis, seperti itu. Terus yang kedua, najis mutawasito. Najis mutawasito apa? Najis pertengahan. Najis yang pertengahan ataupun najis yang disebut dengan sedang. Jadi najis ini tuh adalah najis yang paling umum seperti darah, nanah, bangkai, kecuali bangkai manusia ya, ikan sama belalang, kan ikan bisa dimakan kan, belalang juga. Terus kotoran manusia dan hewan. Nah ini tuh kan kalau tadi itu apa sih yang pertama tuh? Bunga papah itu kan najis laki-laki yang belum berumur 2 tahun kan, atau belum makan dan minum kan. Selain ASI maksudnya ya, jangan terkecoh. Nah kalau misalkan mutawasito tuh sisa dari semua najis, entah itu kotoran manusia, kotoran kucing, kotoran cicak, darah, nanah, dan lain sebagainya, itu termasuk yang namanya najis mutawasito, itu najis yang pertengahan. Nah, cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya itu dengan menghilangkan najisnya dan membasuh tempat yang terkena dengan air sampai hilang warna, bau, sama rasa. Jadi kalau misalkan kita mau membersihkan najis mutawasito, harus dibersihin dulu nih si najisnya. Nanti setelah dibersihin najisnya itu, barulah dilap sampai hilang warna, rasa, sama baunya. Terus gimana kita cara ngeceknya? Kalau bau tinggal dicium kan. Terus kalau misalkan dari warna, rupa, itu tuh bisa kelihatan kan apakah ini masih ada najis atau gimana. Kalau misalkan masalah rasa, apakah kita harus mencoba mencolok dan menekannya? Nggak perlu, karena kita bisa merasakan dari rupa ataupun warna ataupun baunya apakah sudah hilang atau belum. Terus yang terakhir itu adalah najis mugholado. Nah, kalau najis mugholado itu berasal dari anjing dan babi atau keturunan dari keduanya. Maksud keturunan dari keduanya itu adalah misalkan ada percampuran pernikahan antara anjing dan bebek. Terus bebek itu menghamili anjing itu keluarlah anak dari bebek sama anjing, maka terus keluarnya bebek. Nah si bebek itu jadi najis, karena keturunan dari anjing kan. Termasuk babi juga, kalau misalkan babi dihamilinya sama manusia nih itu, terus si babi itu tuh melahirkan ataupun si manusia melahirkan, maka itu dia najis. Nah, terus cara mensucikannya gimana? Dengan membasuh 7 kali, dan salah satunya itu dicampuri dengan tanah. Jadi kalau misalkan kita mau